Aisyah membuka pintu rumah keluarga di pinggiran Jakarta dengan tangan gemetar, surat dari ibunya masih tergenggam erat. Di dalam, Ibu Siti duduk di kursi rotan, wajahnya tegang seperti batu. Kamu harus tahu, Aisyah, aku sudah putuskan untuk menikahkan Maya dengan adikmu, Rian. Kita butuh pewaris sungguhan untuk keluarga ini, kata ibu dengan suara dingin, membuat Aisyah terhuyung mundur seolah ditampar. Hati Aisyah hancur, karena Maya bukan hanya janda kakaknya yang telah meninggal, tapi juga wanita yang diam-diam dicintainya selama bertahun-tahun. Malam itu, angin Jakarta yang lembab menyusup melalui jendela kamar Aisyah, tapi dia tak bisa tidur. Kenangan tentang Nadia, kakak sulungnya, kembali membanjiri pikirannya. Nadia, yang selalu jadi panutan, meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan mobil di jalan tol menuju Bandung. Pernikahan Nadia dengan Maya adalah rahasia keluarga, sebuah ikatan yang tak diakui secara hukum di Indonesia, tapi penuh cinta bagi mereka berdua. Ibu Siti tahu, tapi selalu menyangkalnya sebagai kesalahan muda. Kini, dengan Nadia tiada, ibu melihat Maya sebagai beban yang harus diselesaikan dengan cara menikahkannya lagi, kali ini dengan pria, untuk menghasilkan anak laki-laki yang bisa mewarisi bisnis keluarga, sebuah pabrik tekstil kecil di Bogor. Aisyah bangun pagi-pagi, mata bengkak karena menangis semalaman. Dia ingat pertama kali bertemu Maya saat Nadia membawanya pulang 5 tahun lalu. Maya, dengan senyum hangat dan mata yang penuh semangat, adalah guru sekolah dasar di Depok. Saat itu, Aisyah masih mahasiswa semester akhir di Universitas Indonesia, jurusan psikologi. Ada sesuatu yang langsung menarik hati Aisyah pada Maya, bukan hanya kecantikannya, tapi kekuatannya menghadapi dunia yang tak ramah terhadap cinta seperti milik mereka. Tapi Aisyah tak pernah berani mengungkapkan perasaannya, terutama setelah Nadia meninggal. Kini, rencana ibu ini seperti pisau yang menusuk. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, gumam Aisyah pada dirinya sendiri sambil memandang foto keluarga di dinding. Dia memutuskan untuk bertemu Maya. Mereka janjian di sebuah kai kecil di Kemang, tempat Aurit Nadia dulu. Maya datang tepat waktu, rambut pendeknya rapi, tapi wajahnya tampak lelah. Aisyah, apa kabar? Lama tak jumpa, sapa Maya dengan suara lembut. Aisyah langsung ke pokok masalah. Ibu bilang dia mau nikahkan kamu dengan Rian. Apa benar? Maya terkejut, matanya melebar. Dia sudah bicara padaku kemarin. Katanya demi masa depan keluarga. Tapi aku tak tahu harus bagaimana. Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang. Maya, wanita yang dicintainya, kini terjebak dalam jaring keluarga yang penuh tekanan. Percakapan mereka berlanjut, penuh emosi. Maya cerita bagaimana setelah Nadia meninggal, Ibu Siti mulai menekannya untuk kembali ke jalan yang benar. Maya, yang berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta, tak punya pilihan lain selain tinggal di rumah keluarga Nadia untuk sementara. Tapi tekanan itu makin berat, tetangga bergosip, saudara-saudara menjauh, dan Ibu Siti tak henti mengingatkan bahwa cinta seperti itu tak ada masa depannya di sini. Aisyah mendengarkan dengan hati pilu. Dia sendiri pernah mencoba terbuka pada ibu tentang orientasinya, tapi ibu marah besar, mengatakan itu penyakit dari barat dan mengancam akan mengusirnya. Kini, melihat Maya sebagai target, Aisyah merasa harus bertindak. Sore itu, Aisyah pulang dengan pikiran kacau. Rian, adiknya yang berusia 22 tahun, sedang duduk di ruang tamu, memainkan ponsel. Kak, ibu bilang aku harus nikah sama Mbak Maya. Aku nggak mau, Kak. Aku punya pacar sendiri, keluh Rian. Aisyah tersenyum pahit. Rian adalah satu-satunya saudara yang mendukungnya,
Meski diam-diam, tapi ibu tak peduli, baginya pewaris harus laki-laki, dan Maya harus direformasi agar bisa melahirkan anak. Aisyah memutuskan untuk bicara langsung pada ibu malam itu. Bu, ini salah. Maya masih berduka, dan Rian tak mau. Kenapa Bu paksa? Tanya Aisyah dengan suara tegas. Ibu Siti menatapnya dingin. Karena kamu tak bisa beri pewaris, Aisyah. Kamu pilih jalan sesat itu. Ini demi keluarga. Kata-kata itu seperti cambuk, membuat Aisyah mundur. Tapi di dalam hatinya, api perlawanan mulai menyala. Malam berganti, Aisyah tak bisa tidur lagi. Dia ingat bagaimana Nadia dulu berjuang untuk cintanya pada Maya. Mereka bertemu di sebuah seminar pendidikan di Surabaya, dan cinta mereka berkembang meski penuh rintangan. Nadia pernah bilang pada Aisyah, cinta tak kenal aturan masyarakat, Sa. Tapi kita harus kuat. Kini, Aisyah merasa tanggung jawab untuk melindungi Maya, dan mungkin mengakui perasaannya sendiri. Besok, dia rencanakan untuk bertemu Maya lagi, tapi kali ini dengan keberanian yang lebih besar. Tekanan dari masyarakat Indonesia yang konservatif, di mana hubungan sesama jenis masih tabu, membuat semuanya makin rumit. Tapi Aisyah tak mau mundur. Hari berikutnya, Aisyah pergi ke sekolah tempat Maya mengajar. Anak-anak berlarian di halaman, tapi Maya tampak murung di ruang guru. Aisyah, kenapa ke sini? Tanya Maya. Aisyah tarik napas dalam. Aku tak mau kamu dinikahkan paksa. Aku peduli padamu, Maya. Lebih dari sekadar saudara ipar. Maya terdiam, matanya berkaca-kaca. Aisyah, aku juga merasakan sesuatu. Tapi ini berbahaya. Ibumu, masyarakat. Aisyah pegang tangan Maya. Kita harus lawan bersama. Saat itu, Aisyah tahu perjuangan baru saja dimulai. Tekanan dari keluarga dan lingkungan akan semakin kuat, tapi dia siap bayar harganya. Beberapa hari kemudian, rumor mulai menyebar di lingkungan rumah mereka di Bekasi. Tetangga-tetangga bergunjing tentang jejanda Nadia yang aneh dan rencana pernikahan dengan Rian. Aisyah mendengarnya saat belanja di pasar tradisional. Kasihan ya, Mbak Maya. Dulu sama Nadia, sekarang dipaksa lagi, bisik seorang ibu-ibu. Aisyah merasa marah, tapi juga takut. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ semakin ketat, gosip seperti ini bisa berujung pada diskriminasi atau bahkan kekerasan. Aisyah pulang dengan hati berat, memutuskan untuk bicara pada Rian lagi. Rian sedang belajar di kamarnya, buku kuliah hukum tersebar di meja. Kak, aku dukung kamu. Aku tahu kamu suka Mbak Maya, kata Rian tiba-tiba. Aisyah terkejut. Bagaimana kamu tahu? Rian tersenyum. Dari cara kamu lihat dia. Aku nggak masalah, Kak. Tapi ibu. Dia keras kepala. Aisyah mengangguk. Ibu Siti adalah wanita tradisional dari Jawa Tengah yang dibesarkan dengan nilai-nilai konservatif. Bagi ibu, keluarga adalah segalanya, dan pewaris laki-laki adalah kunci kelangsungan. Nadia, sebagai anak sulung, seharusnya memenuhi itu, tapi pilihan cintanya membuat ibu kecewa. Kini, Aisyah jadi korban selanjutnya. Aisyah dan Maya mulai bertemu lebih sering. Diam-diam, mereka jalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indah, berpura-pura sebagai saudara. Di sana, di antara replika rumah adat, Maya cerita tentang masa lalunya dengan Nadia. Nadia selalu bilang, kita harus hidup benar menurut hati, bukan orang lain, kata Maya dengan suara gemetar. Aisyah merasa dekat, tapi juga konflik batin. Apakah ini pengkhianatan terhadap Nadia? Apakah cintanya pada Maya hanya pelarian dari penolakan ibu? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksa Aisyah setiap malam. Tapi saat Maya pegang tangannya, semua keraguan hilang sejenak.
Suatu hari, Ibu Siti memanggil rapat keluarga. Di ruang makan, ada paman dan bibi dari Bogor. Kita harus putuskan ini sekarang. Maya harus nikah dengan Rian bulan depan, kata ibu tegas. Maya duduk di pojok, wajah pucat. Aisyah tak tahan lagi. Bu, ini tak adil. Maya punya hak pilih sendiri. Dan Rian tak mau, seru Aisyah. Ruangan hening, lalu ibu marah. Kamu diam, Aisyah. Kamu yang bikin keluarga ini hancur karena pilihanmu yang salah. Kata-kata itu menyakitkan, membuat Aisyah keluar ruangan dengan air mata. Di luar, Maya menyusul. Aisyah, terima kasih. Tapi ini akan makin buruk. Aisyah peluk Maya pertama kalinya, dan rasanya seperti dunia berhenti. Konflik mulai memuncak. Paman Aisyah, yang konservatif, mulai menekan Maya untuk pindah jika tak setuju. Di sini perempuan harus taat, katanya. Maya merasa terpojok, ingat bagaimana dulu keluarganya di Yogyakarta memutus hubungan saat tahu tentang Nadia. Kini, dia tak punya siapa-siapa kecuali Aisyah. Malam itu, Maya telepon Aisyah. Aku takut, Sa. Tapi aku tak mau nikah dengan Rian. Aku mulai rasakan hal yang sama padamu. Aisyah bahagia, tapi juga cemas. Ini artinya mereka harus hadapi lebih banyak pengkhianatan. Keesokan harinya, Aisyah pergi ke psikolog temannya di Jakarta Pusat. Aku bingung, Dok. Aku cinta Maya, tapi ini seperti merebut milik Nadia, curhat Aisyah. Psikolog mendengarkan, lalu bilang, cinta tak bisa dikendalikan, tapi keputusanmu harus pertimbangkan konsekuensi. Keluargamu, masyarakat, semua akan lawan. Aisyah pulang dengan pikiran lebih jernih, tapi tekanan makin berat. Ibu Siti mulai mengabaikannya, bahkan mengancam akan potong warisan. Aisyah, yang bekerja sebagai konselor di sebuah ngo untuk hak perempuan, tahu ini adalah perjuangan hak asasi. Tapi di hati, ini perjuangan cinta. Maya memutuskan untuk bicara pada Ibu Siti sendirian. Di dapur, saat masak nasi goreng, Maya bilang, Bu, saya hormati Anda, tapi saya tak bisa nikah dengan Rian. Hati saya masih milik Nadia, dan sekarang. Mungkin Aisyah. Ibu terkejut, panci jatuh. Apa? Kamu juga? Ini kutukan, teriak ibu. Maya mundur, tapi tak menyerah. Ini adalah momen keberaniannya, tapi juga awal dari pengkhianatan yang lebih dalam. Ibu mulai rencanakan cara lain, mungkin melibatkan keluarga Maya di Yogyakarta. Aisyah tahu perlawanan mereka harus lebih kuat. Hari-hari berlalu dengan ketegangan. Aisyah dan Maya mulai merencanakan pelarian, tapi itu berarti meninggalkan segalanya. Rian membantu diam-diam, memberikan uang tabungannya. Tapi hati Aisyah terpecah, antara cinta dan keluarga. Apakah ini pilihan benar? Atau hanya akan tambah luka? Konflik batin makin dalam, membuat Aisyah sering menangis sendirian. Masyarakat sekitar mulai curiga, gosip makin liar. Di masjid setempat, khotbah tentang demoralitas seolah ditujukan pada mereka. Aisyah merasa dunia mengecil, tapi cintanya pada Maya memberi kekuatan. Konflik mencapai puncak saat Ibu Siti mengundang keluarga besar dari Jawa. Di rumah, meja makan penuh makanan tradisional seperti gudeg dan sate. Tapi suasana tegang. Maya harus nikah, kata paman dengan suara keras. Maya duduk diam, tapi Aisyah bangkit. Tidak. Ini hak Maya, seru Aisyah. Ruangan meledak dengan perdebatan. Bibi menuduh Aisyah merusak keluarga, sementara paman bilang ini dosa besar. Aisyah merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri, tapi Maya pegang tangannya di bawah meja, memberi dukungan. Setelah rapat, Ibu Siti tarik Aisyah ke kamar.
Kamu pilih, tinggalkan Maya atau keluar dari rumah ini, ancam ibu. Aisyah menangis. Bu, kenapa butak bisa terima aku apa adanya? Ibu diam, matanya penuh kecewaan. Ini adalah momen di mana Aisyah sadar, penolakan ibu berakar dari ketakutan kehilangan kontrol. Ibu Siti, yang ditinggal suami 10 tahun lalu, bergantung pada norma sosial untuk bertahan. Tapi bagi Aisyah, ini adalah pengorbanan yang harus dibayar. Maya dan Aisyah bertemu di sebuah pantai di Anyer, jauh dari Jakarta. Ombak bergulung, matahari terbenam. Aku siap tinggalkan semuanya untukmu, kata Maya. Aisyah cium kening Maya, pertama kalinya mereka begitu intim secara emosional. Tapi di hati, Aisyah ragu. Apakah ini akan menyakiti Rian? Apakah mereka bisa bertahan di masyarakat yang tak ramah? Kembali ke rumah, mereka temukan ibu sudah hubungi keluarga Maya. Mereka mau ambil Maya pulang ke Yogyakarta, paksa nikah di sana, kata Rian. Ini adalah pengkhianatan besar dari ibu. Aisyah marah besar. Dia konfrontasi ibu di depan rumah. Bu, ini keterlaluan. Maya bukan barang, teriak Aisyah. Tetangga mulai mengintip. Ibu balas, ini demi kebaikan. Kamu tak paham, di Indonesia ini, orang seperti kalian tak punya tempat. Kata-kata itu seperti pukulan, membuat Aisyah mundur. Tapi ini membangunkan sesuatu di dalamnya, kesadaran bahwa perjuangan ini bukan hanya pribadi, tapi melawan sistem. Malam itu, Aisyah dan Maya rencanakan untuk pergi ke Bali, tempat lebih terbuka. Tapi itu berarti memutus hubungan dengan keluarga. Rian ikut campur. Kak, aku akan bicara pada ibu. Aku tak mau keluarga pecah, katanya. Rian temui ibu, cerita bagaimana dia lihat kebahagiaan Nadia dengan Maya dulu. Bu, cinta tak salah. Kenapa bu paksa? Ibu menangis, pertama kalinya Aisyah lihat ibu lemah. Aku takut kehilangan kalian, akui ibu. Ini adalah titik balik, tapi belum akhir. Ibu masih keras, tapi retak mulai muncul. Aisyah merasa harapan, tapi juga luka dalam. Pengorbanan ini mahal, kehilangan kepercayaan, hubungan rusak. Beberapa hari kemudian, keluarga Maya datang dari Yogyakarta. Mereka marah, menuduh Aisyah meracuni Maya. Kembalilah, Maya. Ini dosa, kata ayah Maya. Maya menolak, berdiri tegar di samping Aisyah. Ini adalah konfrontasi emosional, di mana Maya harus pilih antara keluarga dan cinta. Air mata mengalir, tapi Maya tetap. Aku pilih hati saya, Pak, katanya. Ayah pergi dengan hati hancur, meninggalkan luka baru. Aisyah peluk Maya, tapi tahu ini baru awal dari lebih banyak penderitaan. Di tempat kerja Aisyah, rekan-rekannya mulai tahu. Seorang teman bilang, hati-hati, Sa. Di sini, orang bisa laporkan ke polisi. Aisyah takut, ingat kasus-kasus diskriminasi di media. Tapi itu makin kuatkan tekadnya. Maya berhenti mengajar karena gosip di sekolah. Mereka mulai cari pekerjaan baru, mungkin di kota lain. Konflik batin Aisyah makin dalam, apakah ini benar? Apakah pengorbanan ini layak? Tapi melihat Maya, dia tahu jawabannya. Klimaks datang saat Ibu Siti jatuh sakit. Di rumah sakit di Jakarta, dokter bilang stres tinggi. Aisyah dan Maya datang, meski ibu tolak. Pergi kalian, kata ibu lemah. Tapi Aisyah tetap. Bu, kami peduli. Ini adalah momen rekonsiliasi parsial. Ibu cerita masa lalunya, bagaimana dia dipaksa nikah muda. Aku tak mau kalian alami itu, akui ibu. Tapi masih ada dinding. Aisyah merasa campur aduk, marah dan kasih. Pengorbanan ini membuatnya dewasa, tapi juga menyakitkan. Setelah ibu pulih, dia setuju tunda rencana pernikahan.
Tapi tekanan masyarakat makin besar. Sebuah grup konservatif lokal mulai demo kecil di depan rumah, menuduh keluarga promosi LGBTI. Aisyah dan Maya bersembunyi, takut. Rian lindungi mereka, tapi ini berbahaya. Mereka putuskan pindah ke Surabaya, tempat teman Aisyah punya jaringan dukungan. Packing barang, Aisyah temukan surat Nadia lama, jaga Maya untukku. Cinta tak pernah mati. Ini seperti berkah, tapi juga beban. Di perjalanan ke Surabaya, kereta api melaju melewati sawah hijau. Maya tidur di bahu Aisyah. Kita akan baik-baik saja, gumam Aisyah. Tapi di Surabaya, tantangan baru, cari kerja, adaptasi. Maya dapat posisi guru priat, Aisyah lanjut konseling online. Tapi kerinduan keluarga tetap. Ibu telepon kadang, tapi dingin. Rian kunjungi, bawa kabar. Ibu mulai berubah, Kak. Harapan muncul, tapi luka masih dalam. Suatu hari, Aisyah dapat undangan seminar di Jakarta. Dia ragu, tapi Maya dorong. Ini cara kita lawan. Di seminar, Aisyah bicara pengalamannya, dapat aplaus. Ini adalah kebangkitan, dari korban jadi pejuang. Tapi pulang, mereka temukan ancaman online. Masyarakat tak mudah berubah. Konflik moral muncul, apakah terbuka benar atau bahaya? Aisyah pilih berjuang, bayar harga dengan ketakutan harian. Maya mulai ragu. Apakah ini layak? Kita kehilangan segalanya. Aisyah jawab, cinta kita layak. Ini memperkuat ikatan mereka, tapi juga uji ketahanan. Di Surabaya, mereka temukan komunitas kecil, dukungan. Tapi ingatan pengkhianatan ibu tetap menyakitkan. Aisyah sering mimpi buruk tentang Nadia menyalahkannya. Psikolog bilang itu trauma. Aisyah belajar makan diri, tapi proses panjang. Kembali ke Jakarta untuk ulang tahun Rian. Ibu undang mereka, tanda perdamaian. Di rumah, suasana awkward. Aku coba pahami, kata ibu. Tapi saat tetangga datang, ibu pura-pura mayat teman. Ini menyakitkan, tapi langkah kecil. Aisyah sadar, perubahan butuh waktu. Pengorbanan mereka mulai berbuah, tapi harga mahal, kehilangan privasi, ketakutan konstan. Tahun berlalu, Aisyah dan Maya bangun hidup baru di Surabaya. Mereka tak nikah resmi, tapi ikatan mereka kuat. Aisyah jadi aktivis hak LGBT, bicara di forum. Maya kembali mengajar, fokus anak-anak marginal. Tapi tekanan tak hilang. Suatu hari, ibu datang kunjungi. Aku salah, Aku takut kehilangan kalian, kata ibu sambil menangis. Ini adalah rekonsiliasi penuh emosi. Ibu peluk Maya, akui sebagai keluarga. Tapi luka masa lalu tetap mengingatkan harga yang dibayar. Rian nikah dengan pacarnya, punya anak. Ibu dapat pewaris, tapi sadar itu bukan segalanya. Keluarga berkumpul lagi, meski tak sempurna. Aisyah lihat perubahan, masyarakat mulai bicara isu LGBT, meski lambat. Tapi di hati, dia tahu perjuangan berlanjut. Pengkhianatan, pengorbanan, kebangkitan, semua bentuk dirinya. Maya dan Aisyah jalan di pantai Sanur Bali, liburan pertama. Kita menang, kata Maya. Aisyah tersenyum, tapi tahu itu tak akhir. Cinta mereka penuh debat moral, apakah melawan norma benar? Apakah pengorbanan keluarga layak? Di Indonesia, di mana tradisi kuat, pilihan mereka kontroversial. Tapi bagi Aisyah, itu adalah kebenaran hatinya. Kini, mereka hidup dengan damai, tapi siap hadapi badai baru. Apakah benar bahwa melawan norma keluarga demi cinta pribadi selalu merupakan pilihan yang benar?